Paham Ibu nggih? Bapak ada yang bertanya nggak tentang ini? Paham, Pak. Paham, Bapak. Paham, Oke, Pak. puji Tuhan, nggih, syukur. Nomor berikutnya. Ini yang paling sulit, Bapak Ibu. Dari soal yang ada, ini paling sulit. Pada Bapak, suatu Ibu. daerah, sudah Bapak? Sudah, Bu. Pada suatu daerah dengan 10.000 penduduk, terdapat 4% warga albino. Maka perbandingan jumlah orang yang berkulit normal homozigot dan heterozigot secara berurutan adalah. Nah, ini mudah-mudahan Ibu ingat dengan kuliah genetika dulu, yaitu hukum Hardy-Weinberg tentang kestabilan frekuensi alel dalam satu populasi. Ingat ya, dalam satu populasi, bukan komunitas. Dengan syarat-syarat juga populasi yang bersangkutan tidak ada migrasi. Maksudnya migrasi itu EMI sama IMI. EMI itu keluar, IMI itu masuk, tidak ada. Itu syaratnya. Maka frekuensi alel yang ada di tempat itu bisa dirumuskan dengan rumus P kuadrat 2 plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Ini frekuensi alelnya. Dengan keterangan P kuadrat adalah alel yang dominan homozigot, 2PQ adalah yang heterozigot, sedangkan yang Q kuadrat adalah resesif heterozigot. Dari soal ini yang diketahui adalah yang 4% adalah yang Q kuadrat. Nanti Bapak Ibu silakan nyari di rumah, nanti hitungannya akan ketemu nanti 6.400 dan 3.200 untuk yang P kuadrat dan 2PQ. Gitu. Coba nanti cari di rumah menggunakan rumus ini. Q kuadrat kan sama dengan 400. Berarti Q sama dengan berapa? 20. Jadi saya tidak usah belajar ngitung ya Bu ya. Ya Bu ya. Atau diajari pun enggak Bu? Halo? Diajari, Pak. Iya, diajari, Pak. Oke. Sudah lupa Pak ini zaman kuliah dulu. Masa sih Bu? Ini mudah banget, ini sejak SMA tuh udah ada Bu. Iya, SMA ada Pak. Iya Bu. Masukkan dulu ke dalam rumus Bu yang diketahui, yaitu Q kuadrat. Q kuadrat ini diganti menjadi berapa? 4% dari 10.000 ya Pak ya? Itu sama dengan berapa? Yang Bu? resesifnya. Ya betul Bu. 4%-nya berapa sama dengan berapa? 400. 400 Bu. 400 400. sama dengan Q kuadrat. Berarti Q-nya berapa Bu? 20 kan? 20 Pak. Ya, 20. Ini loh Bu, saya kira kelamaan kalau nanti nggak sempat membahas yang lainnya. Ibu kalau sudah ketemu Q-nya cuma 20, besok nyari Q kuadrat sama PQ lama. Ya, nanti kita cari sendiri, Pak. Ya, cari sendiri itu. Yang penting saya sudah memberitahu triknya gitu loh. Iya Pak. Kalau ada soal seperti ini, ingat rumus frekuensi alel dari Hardy-Weinberg. P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Ya, itu saja. Mudah sekali Bu, hitungan yang tidak ada apa-apanya dengan fisika ini Bu. Nanti membahas yang berikutnya kurang lama nanti Bu. Nanti dari Belani 1. Ya, mohon maaf Bu ya. Ya, siap Pak. Lanjut Pak. Baik Pak, lanjut Pak, lanjut. Lanjut. Masih ada yang Nomor perlu dibekalkan. 14. Nomor 14. Seorang laki-laki memiliki golongan darah AB menikah dengan seorang wanita bergolongan darah B heterozigot. Di bawah ini adalah kemungkinan golongan darah anak-anak mereka kecuali. Nah, gini Bu, dari soal yang seperti ini, kapanpun menemukan soal seperti ini, pertama-tama yang kita kerjakan apa? Menulis genotipnya. Genotipnya AB itu adalah IA besar, IB besar. Ya. Sedangkan B heterozigot, IB besar, I0. Bukan IO ya Bu ya. Nah, kalau sudah tahu dan benar menulis genotip seperti ini, siapa yang akan menikah ini, maka langkah selanjutnya mereng-reng ya. Apa ngereng-reng? Gamitnya. Ini gamitnya berarti IA besar sama IB besar gamitnya. Ya. Ini juga 2, IB besar sama I0. IB sama I0. Maka anaknya nanti
hanya mungkin mana IA besar dengan IB, IAIB, AB. IA besar dengan A. IO. Jadi anaknya hanya mungkin nanti golongan darah A, AB sama B tok. Iya. Sementara yang Kromosit tidak ini, mungkin adalah yang 0 gitu. Bukan O loh Bu ya, mohon maaf. Ini 0 artinya tidak memiliki aglutinin Bu. Tidak punya, bukan O itu kan artinya apa nanti? Huruf O itu. Itu bukan O membacanya tapi 0. Tidak punya. Nggih. Jangan salah lagi ya Bu ya. Sudah bisa dipahami maksud saya Bu? Saya 0 berarti Pak. Iya Bapak, bisa Pak. Bisa Bapak. Nggih, terima kasih. Ya. Ini Lanjut, saya nanti share nanti Bu. Lewat Bu Isna nanti biar dijadikan catatan untuk Bapak Ibu. Silakan berikutnya Bu. Nomor 15. Kacang kapri berbiji bulat berwarna coklat dengan genotip B besar, B besar, C besar, C besar. Siap. Disilangkan dengan kacang kapri berbiji kisut dengan warna putih, genotip B kecil, B kecil, C kecil, C kecil. Jika keturunan pertama disilangkan dengan parental resesif, maka perbandingan fenotip keturunannya adalah... Nah, Bu, yang disilangkan tuh ini dulu diterjemahkan. Keturunan pertama itu adalah B besar B kecil, C besar C kecil. C besar C kecil. Dari persilangan ini dengan ini ya. Kursor saya nampak Ibu ya? Iya, Oke, nah Nampak Bapak. selanjutnya kan disilangkan dengan induk yang parental resesif ini namanya persilangan resiprok namanya Bu. Jadi persilangan antara F1 dengan induk yang resesif namanya resiprok. Ya. Ini genotipnya kalau diterjemahkan. Ini kalau genotipnya B besar B kecil C besar C kecil, maka gamitnya ada 4 macam ini. B besar B C besar, B besar C C besar C kecil. Nah, ada 4. C kecil C besar. Gamitnya hanya 1. Iya. Gamitnya C 1. kecil C kecil. Berarti ada Cepat sekali dengarnya. 1 1 1. Kalau kawin antara 4 dengan 1, otomatis keturunannya cuma 4 macam. Iya. Nah, kita bingungnya ini jelas nggak mungkin ini. Nggak mungkin, jangan bingung-bingung sudah. Ini nggak ada, ini jumlahnya berapa nih? 16 ini juga 16. Ini 4. Nah, ini yang bingung kita. Nah, kenapa keturunannya 1:1:1:1? Semuanya Karena, beda. iya, betul. Ini cuma 1 gamet macamnya dengan 4 macam. Otomatis kan hasilnya adalah 1:1:1:1. Bisa dipahami, Ibu nggih? Bisa Bapak. Oke. Ya mudah-mudahan penjelasan saya masih layak jadi guru gitu. Ya guyon Bu. Oke, silakan Lanjut sekarang. Bapak. Nomor Siap. 16. Gambar di bawah ini adalah bagan silsilah sebuah keluarga yang mempunyai riwayat kelainan buta warna. Dalam kurung ini adalah laki-laki buta warna lambang ini. Ini Dan adalah perempuan buta buta warna. warna ya Pak. Ya, betul. Nah, berdasarkan bagan tersebut, Bagan ini. iya, agar keturunan perempuan individu H. berarti normal ya Pak H itu buta warna. Enggak, maksudnya permintaannya agar loh. Yang huruf H. Agar Iya, huruf H. keturunan perempuan individu H tidak menderita buta warna, Jadi maka kalau ini menikah gitu Bu ya, kalau ini menikah, nanti keturunannya tidak ada yang buta warna, bagaimana syarat suaminya kan gitu Bu? Itu maksud soal ini. Mohon dipahami, bisa nggak mengerti maksud soal dulu? Hati-hati ini loh Bu, Pak, kalau penjenengan terburu-buru memahami soal bisa salah karena bukan salah Bunda mengandung, tapi salah Ibu menjawab. Pak, berarti AGH itu pembawa Pak nggih, karier, perempuan karier atau tidak usah karier? berpikir gitu dulu Bu. Yang jelas ini Bu warnanya tidak hitam. berarti hanya Bu? karier ini. Nah, melihat di dalamnya ada total hitam ini adalah carrier. Tapi orang carrier, perempuan carrier, harapannya anaknya tidak ada yang buta warna. Ini kan permintaan yang berat ini. Maka suaminya harus seperti apa kan gitu. Itu pikiran kita. Harus menikah dengan Laki-laki normal. Normal Pak, normal. Itu kalah-kalah dengan ini pokoknya. Dengan seperti ini. Ya. Jadi anaknya berapapun atau siapapun anaknya ya tetap tidak ada yang buta warna, entah perempuan atau laki begitu. Itu maksudnya Bapak Ibu ya.
Oke, Sangat dipahami ya. Oke, Pak. Oke. Nomor 17 Bu, teruskan. perhatikan gambar di bawah ini. Pertanyaan langsung soalnya aja. Ya. Agar individu nomor 5 tidak mempunyai keturunan yang buta warna, maka harus menikah dengan Nomor 5. individu Coba nomor lihat nomor 5. Nah, nomor 5 ini perempuan normal. normal. Tapi karier tuh. Nggak tahu nih, tidak memiliki keturunan buta warna, maka harus menikah dengan laki-laki normal, asalkan semua anaknya perempuan. Kalau dia carrier, Bu. Ini yang jelas nomor, bentar ya, nomor 5 ini, Karier. ya kenapa carrier? Tahu nggak? Itu Apa sebab ini pasti Karena carrier? ada ibunya yang ibunya Iya. buta warna. Ibunya Ah, buta ibunya warna. buta warna. Dia Ibunya kan dapat buta warna. saham Ik dari ibunya. Ini carrier. Nah, orang carrier sama dengan tadi juga tidak punya keturunan buta warna, syaratnya Harus perempuan. menikah dengan Anaknya. laki-laki normal. Anaknya harus Anak-anaknya. perempuan semua. Iya. Kalau nggak laki-laki gimana? Ada yang buta warna kan? Laki-laki. Iya, buta warna. Iya. Iya. Saya kira Ibu sudah bisa memahami redaksi soalnya dengan baik. Nomor berikutnya. Oh ya Bu, Bapak kalau kurang jelas, saya akan ditugaskan untuk mendampingi Bapak Ibu belajar. Monggo, silakan komplain Bapak Ibu. Yang lainnya yang mungkin jangan malu-malu, maksudnya gini, malu-malu seolah-olah sudah tahu tapi malu untuk tidak tahu gitu loh. Tidak apa-apa. Dan jangan nyek. Monggo, silakan. Sampun nggih? Tidak ada masalah? Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. Bapak. Nggih. Nggih, silakan Bu, nomor 18. Nomor 18. Kacang berkulit keriput homozigot resesif disilangkan dengan kacang berkulit licin heterozigot dominan. Sifat kulit keriput resesif terhadap sifat kulit licin. 1:1. Maka keturunan yang dihasilkan akan memiliki sifat. Ya, dari ini seperti tadi juga Bu, selalu saya mengajarkan Bapak Ibu langkah yang hati-hati itu adalah membaca soal disilang. Ini disilangan persilangan apa ini? Nampaknya jangan kacau, ini monohibrid Bapak Ibu. Iya, Yang disilangan adalah monohibrid. genotipnya K kecil ini, yang ini. Sedangkan yang berkulit licin itu dominan adalah K besar K kecil. Besar. Nah, kalau ini hanya satu macam gamet, ini dua macam, otomatis kan perbandingan keturunannya ya sudah hakul yakin 1:1. 1:1. Iya. Dengan komposisi apa? Yang satunya adalah Sama dengan induknya. ya satu induknya yang K homozigot. besar, K maksud kecil, saya. K kecil, K Iya, kecil ya, Pak? Kak K kecil. besar, Iya, K kecil. sama K dengan kecil. induknya persis lah. Sama dengan induknya. Turunan. Bagus sekali. Oke, lanjut. Nomor 19. 19. Perhatikan silsilah keluarga dengan penderita buta warna ini. Berdasarkan silsilah di atas, genotip parentalnya adalah Ya. Ini yang belum diberi genotipnya, sedangkan yang luar anak-anaknya semuanya diberi. Ini adalah wanita normal. Rumah. Ini wanita normal. Ini wanita carrier. Ini laki-laki normal. Ini laki-laki buta warna. Nah, kalau sudah ada laki-laki buta warna, Berarti pasti carrier. ini ada perempuannya Carrier. buta Iya. warna karier. Iya, itu kurang lebih nampaknya tapi dia adalah carrier. Makanya ibunya adalah carrier ini. Carrier ini. Sementara bapaknya ya kalau sudah namanya laki normal, ini juga normal, ya tidak ada pilihan lain kecuali yang ini. Bisa dipahami ini Bapak Ibu ya? Bisa, Pak. Iya, Pak. Pak. Oke. Selamat. Ini saya lihat soalnya sampai soal nomor 20 ini nggak ada menyangkut hemofili Bapak Ibu. Nanti selesaikan dulu soal nomor 20, nanti baru saya komentar. Ada komentar tambahan. Silakan Bu. Nomor 20, persilangan Drosophila tubuh sayap panjang, genotip A besar, B besar, B besar,
dengan individu yang memiliki warna abu-abu, sayap pendek, bergenotip A kecil, B kecil, B kecil. Jika A dan B Bu, bacanya terpaut, besar hurufnya baca Bu. Jika A besar dan ya. B besar ya. Jika A besar dan B besar terpaut dan A kecil dan B kecil terpaut, Nggih. maka filial pertama didapatkan dari A besar A kecil, B besar B kecil dengan fenotip tubuh hitam, sayap panjang. Iya. Maka jumlah gamet filial pertama yang terbentuk adalah? Iya, hanya 2 Bu. Karena masalahnya apa? Tidak mungkin terpisah ini Bu. Ya karena udah namanya terpaut, ya berarti dimanapun nanti kalau ada A besar ya terpaut dengan B besar gitu. Tidak mungkin ini kalau dalam kondisi tidak terpaut kan jumlah gametnya berapa? 4 kan ini Bu ya? Paham maksud saya nggak Bu? Iya, 4. Iya. Ngerti, Pak. Tapi karena terpaut jadi jumlah gametnya hanya 2. Yaitu gametnya hanya A besar B besar dan A kecil B kecil. A besar Karena B terpaut kecil. ya, Pak ya. Nggih, karena terpaut lah, ada ketentuan terpaut tadi. Nggih. Nomor 21. May mo anjing niya jaringan. Jinyo aku main SMS Enggak. ya, Pak. Nya kadang ano Bu Trisna mungkin atau Bu Fia? Bu Fia yang dari kelas 2 bergabung nggak Bu Fia? Lanjut Bu Iya, Fia, Pak, nggih. saya bergabung. Lanjut nyambung, nggih. Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Nomor 21 pada persilangan bunga linaria marokana bunga merah A besar A kecil B kecil dengan bunga putih genotipnya A kecil B besar menghasilkan bunga ungu genotip A besar A kecil B besar B kecil. Apabila keturunan pertama disilangkan dengan bunga merah A besar A kecil B kecil, berapakah rasio fenotip keturunan keduanya antara ungu berbanding putih berbanding merah? Yang Iya. disilangkan adalah Ini yang silangkan ini kalimat saya nih baru. oh iya, Kalimat saya baru nih Coba. cara menjawabnya. Silakan adalah ditulis saja gamit yang disilangkan. Itu gamitnya A besar kecil B besar kecil dengan bukan gamit ya, genotip. Saya salah. Genotip. Genotipnya A besar A kecil B kecil ini gamitnya ada 4 macam. Ini gamitnya ada 2 macam. 2 tambah kali 4 kan perkalian ya, sama dengan 8. Ini merem Bu, nggak usah dicek lagi salahnya. Oh ya, jumlahnya 8 ya Pak. Jadi itu namanya soal mudah Bu, soal mudah. Ini namanya soal mudah. Nampaknya sulit, nggak usah dipikir panjang-panjang. Pokoknya jangan salah membuat menerjemahkan, membuat genotipnya. Silangannya. Iya betul. Nah, satu yang belum muncul di soal-soal ini adalah tentang hemofili Bu. Ini saya pesan karena mohon maaf, saya melihat ada dari Bapak Ibu yang saya mohon maaf iseng membuka video pembelajarannya Bapak Ibu yang bukan bimbingan saya. Bapak Ibu ada yang salah konsep loh tentang menerangkan sifat hemofili yang menurun itu. Di dunia ini tidak ada wanita hemofili Bapak Ibu. Tidak ada. Karena langsung meninggal Pak ya. Lah bener, letal Ya, Meninggal. Pak ya. letal namanya. Tapi Letal ya, Pak. ada loh Bapak Ibu yang di video pembelajarannya apa namanya menerangkan ada wanita hemofili macam-macam. Mohon sekali, mohon jangan sampai salah Bapak Ibu yang merasa salah, tolong dirubah konsepnya. Saya kebetulan tengok ada, ini genetika tak tengok di video pembelajarannya gitu. Ternyata salah Bu, jangan sampai. Mohon sekali. Jadi nggak ada, wanita hanya carrier saja yang ada di muka bumi ini. Makanya wanita itu bersyukurlah tidak ada yang menderita hemofili. Bersyukur sekali wanita itu. Jadi senang jadi orang wedok Bu. Jadi tidak ada satupun yang menderita hemofili di dunia ini. Yang menderita hanya laki-laki. Itu Bu. Jadi beda dengan sklemia. Kalau sklemia semuanya bisa menderita laki-laki dan perempuan bisa. Oke, itu
saya ingat ada kesalahan. Monggo Bu Via, lanjutkan Bu Via. Baik, saya lanjut. Ini mudah nih. Nah ya. Nomor 22, percobaan Stanley Miller tidak akan menghasilkan asam amino bila ke dalam bejana yang digunakannya tidak dimasukkan titik-titik. Nah, kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Tidak akan menghasilkan asam amino. Ini sebenarnya semuanya dimasukkan ini. Tetapi tidak akan menghasilkan asam amino apabila tidak mengandung amonia. Karena asam amino itu mengandung gugus amin. Gugus amin asalnya dari amonia. Amonia NH4. Betul Bu. Itu Bu. Itu masalahnya. Jadi tidak akan mengandung asam amino kalau tidak ada sumbernya gitu. Oke. Saya kira jangan mudah ketipu Bu. Lihat dari soalnya. Bagus. Terima kasih Bu Pia. Langsung Bu Pia 23 Bu. Perhatikan gambar berikut. Dalam menjawab keraguannya terhadap paham abiogenesis, Pasteur melakukan percobaan untuk menyempurnakan percobaan Lazarus Spallanzani. Dalam percobaannya, Pasteur menggunakan bahan air kaldu dengan alat labu leher angsa. Percobaan tersebut menunjukkan bahwa ini bedanya sama-sama pakai leher angsa, tapi ini Satu dari dimiringkan. Iya, kalau yang satu dimiringkan. Nah, ini jawabannya sudah nggak usah dibahas lagi, Bapak Ibu. Ini selalu muncul dalam tiap tahun membahas soal-soal. Bu Fia, lanjutkan nomor 24, Bu. ini ketutup sama ini, Pak. Udah. Pernyataan berikut ada kaitannya dengan asal-usul makhluk hidup. Makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Ini ada Nah, pernyataan. ini Bu. Langsung saya bahas saja Bu Fia. Ya, Ini Pak. jawabannya ada yang benar Bu, nggak ada yang salah, ada yang benar. Yang benar adalah 1 dan 5. Ada yang benar ini. Ini sudah saya tulis ini. 1 dan 5 yang benar. Invertebrata spontania sama hidupan diawali dari perubahan zat anorganik ke dalam zat organik. Organik. Iya. Ini loh, kata kuncinya di sini Bu. Makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Tak hidup. Nah, ini nomor 1 anorganik. benar. Nomor 5 kenapa benar? 5. Karena juga sama. Ini kan nggak hidup ini. Anorganik ke organik. Iya, Ya. betul. Itu masalahnya. Sengaja saya blok dengan warna biru ini karena itu tadi salah nih pilihan jawaban yang ada yang tersedia. Nanti kalau Ibu menemukan begini ya paling jadi bonus Bu. Pembuat soalnya ngantuk kali. Silakan Bu Bia, nomor 25 Bu, agak panjang redaksinya Bu. Ya, Pak. John Needham telah melakukan percobaan dengan menggunakan air kaldu. Ia merebus kaldu lalu memasukkannya ke dalam botol-botol dan menutupnya dengan rapat. Setelah beberapa hari dibiarkan, ternyata muncul mikroorganisme di mejanya. Sehingga Di ia dalamnya, di dalamnya. dalam botolnya. Sehingga ia menyimpulkan bahwa air kaldu berubah menjadi mikroorganisme. Akan tetapi, saat ini teori generatio spontanea seperti itu telah terbukti salah. Kemungkinan terbesar munculnya mikroorganisme tersebut adalah... Iya, nomor A ini jawaban Bu. Jadi memang dipanaskan tapi kan tidak steril gitu Bu. Jadi sterilisasinya tidak bagus, tidak sempurna. Sehingga tetap aja muncul mikroorganisme, termasuk juga waktu mengadai itu. Iya. Ya. Padahal Lanjut. sudah ditutup ini Pak ya tempatnya. Iya betul Bu. Tapi kan sterilisasinya enggak bener gitu loh Bu. Dugaan yang paling mungkin dari percobaan John Needham itu. Sebentar. Kursor saya terlanjur jauh. Silakan Bu Fia. Ya, Pak. Pernyataan yang mendukung teori evolusi karena seleksi alam yaitu sini jawabannya yang E ya Pak. Iya Bu. Industri menyebabkan Itu. Ini kejadian di Inggris kan Bu ya. Kejadian Evolusi di Inggris industri. Betul. Pada populasi kupu-kupu Besturaria kalau nggak salah nama genusnya. Tuh. Ini sudah sangat biasa lah gitu. Nggak ada perlu dibahas. Nomor 27. Ya, lanjut ya Bapak. Iya Bu. Kurang lagi 4 soal Bu. Putra memberi sebuah mangga kepada Dina.
Mangga tersebut di luarnya mulus, tetapi ketika diiris banyak terdapat ulat di dalamnya. Menurut Dina, ulat-ulat itu berasal ada secara tiba-tiba di dalam mangga pemberian putra. Di antara ahli-ahli berikut, pendapat yang manakah yang sama dengan pemikiran Dina? John Ya. Needham. Yang barusan Tadi sterilisasi, tertutup betul. masih terdapat Iya. mikroorganisme. Yang di alam nyata yang banyak terjadi bukan mangga, Bu. Jambu biji. Saya sering sekali Dalamnya. Iya, di dalamnya itu udah kluget sudah larvanya sudah banyak sekali, tidak jadi makan saya. Padahal sebenarnya larva itu bagus loh, Pak. Itu soalnya dari lalat buah, Pak. Tidak beracun kok. Tapi kita nggak tega makan. Jijik makannya. Gini. Sebentar nih. Oh, ada saja nih, Bu. Iya, Pak. Sebentar sih, Bu. Kursor saya nih macet. Nah, nomor 28. Lanjut ya Bapak Ibu. Menurut Harold Urey bahwa di alam raya kaya akan zat-zat kimia yang bila terkena api listrik bertegangan tinggi menjadi asam amino sebagai bahan dasar makhluk hidup. Zat-zat tersebut adalah, Ya, ini juga sudah umum sekali, mudah sekali Bapak Ibu ketahui. Cuman yang ingin saya nyampaikan gini, secara biokimia, kebetulan saya mengajar biokimia juga di kampus, mengapa kok terbentuk asam amino kok sudah bunga sekali, sudah senang banget, itu adalah sudah terungkap sebagian asal usul makhluk hidup. Karena gini Bu, jangan lupa Bapak Ibu, asam amino adalah blueprint, bahan baku blueprint makhluk hidup. Blueprint atau cetak biru makhluk hidup itu apa? Asam deoksiribonukleat atau ADN dan asam ribonukleat atau RN. Jadi makhluk hidup itu dicirikan oleh adanya dua itu, di mana bahan baku dari asam ribonukleat, asam deoksiribonukleat adalah sama-sama dari asam amino, gitu loh. Makanya orang langsung bungah, langsung senang kalau percobaan itu sudah menemukan asam amino, dianggap sudah merupakan kejutan atau fase awal dari misteri dari mana asal usul makhluk hidup yang berasal awalnya dari teori yang lebih tepatnya sekarang namanya teori abiogenesis. Itu nah. Abiogenesis. Teori apa ya? Bukan, memang lebih tepat jadi abiogenesis karena makhluk hidup berasal dari bukan makhluk hidup gitu. Tapi namanya sekarang bukan abiogenesis. Teori biokimia mungkin kali. Saya lupa, Bu. Okay. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mau ngecek lah. Teori apa namanya tepatnya. Monggo silakan berikutnya, Bu. ya, perhatikan rangkaian eksperimen Stanley Miller berikut. Eksperimen Stanley Miller dianggap dapat mengungkap proses pembentukan makhluk hidup karena dihasilkan. Nah, ini juga salah jawaban. Pilihan jawaban salah nih, Bu, yang nomor B. Yang betul zat anorganik. Sengaja saya blok warna merah tuh. Kalau diganti dengan zat tadi ya. dalam, Bu? Hubungannya dengan amoniak tadi, Pak ya. Betul sekali. Itu semuanya zat anorganik, Bu. Ini anorganik semua nih. Kursor saya di mana sih? Nah, ini semuanya anorganik semua. Metana, CH4, amonia, NH3, hidrogen Ya, H2, senyawa air anorganik. H2, semua anorganik semua nih. Gitu. Anorganik semua. Makanya jawaban yang nomor B ini salah. Kurangnya zat, ini mungkin salah ketik mungkin. Ya. Jadi dihasilkannya zat organik dari reaksi kimia, zat anorganik purba. Itu kalau itu jadi benar jadi. Tuh, sengaja saya blok warna biru dan merah. Ini sampun bisa dipahami. Nomor terakhir, Bu. Ya. Nomor terakhir, August Weismann memotong ekor tikus kali ya Pak ini ya, tikus jantan dan tikus betina. Kemudian keduanya dikawinkan. Anak tikus keturunannya pun mengalami perlakuan yang sama hingga mencapai 50 keturunan. Berapa tahun ini, Bu ya? Pada keturunan yang ke-51 ternyata tetap dihasilkan keturunan tikus yang berekor. Eksperimen ini bertentangan dengan mekanisme evolusi yang dicetuskan oleh Teori evolusi Ramat itu begini, Bu. Teori evolusi Ramat itu mengatakan bahwa perubahan sifat karena faktor lingkungan itu menurun.
Contohnya yang dimaksud Kak jerapah itu loh. Jerapah. Jerapah yang leher bertambah panjang jerapah. lehernya tiap tahun tuh nanti menurun pada anak berikutnya. Nah kalau di sini mestinya kan perlakuan motong ekor mestinya kan menurun, ternyata nggak ada. Ya. Itu berekor semua. Sampai Jadi 50 pertentangan. turunan. Gitu. Mematahkan Itu. teorinya Iya. lama. Iya betul. Bapak Ibu, saya ingin nampakkan bukan soal tapi pesan gitu Bapak Ibu ya. Mumpung semuanya pada bergabung. Saya punya resep tahun lalu tuh sangat mujarab untuk lulus UP itu. Kenapa? Nanti kalau mau saya beri nomor teleponnya. Silakan tanya pelaku yang bersangkutan. Yang jelas Iya, Bapak. ibu yang bersangkutan itu dari Jawa Tengah. Bulan bimbingan saya dalam PPG ini, dalam grup kecil maksud saya, grup 7 orang itu, saya memberi trik untuk lulus itu yang pertama namanya tenang. Ini sudah sangat umum. Kalau Bapak Ibu sudah pernah belajar apapun yang pernah didapatkan dari proses PPG, entah itu pendalaman materi atau belajar mandiri, modul-modul itu akan ikat dengan mudah apabila Bapak Ibu tenang. Itu rumus yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, rumus bimbingan belajar. Saya pernah menjadi guru bimbel, jangan sampai Ibu mengerjakan soal urut. Kerjakan yang mudah-mudah saja. Jadi yang mudah, kalau umpamanya Ibu buka soal nomor 1 sampai nomor 10, tidak ada yang bisa, tidak usah berkecil hati. Nomor berapapun kita bisa ngerjakan pertama mudah, pasti benar itu kerjakan dulu. Ini rumus yang pasti suksesnya. Dengan cara begitu, kita akan menjadi ada rasa bangga. Oh, dari sekian jumlah soal, saya sudah mampu mengerjakan sekian soal. Dan itu pasti benar. Ingat, hati-hati ngeklik. Dari nomor 1 sampai nomor 9, pokoknya belum bisa kita ngerjakan, belum pasti tahu jawabannya. Nomor 10 baru bisa. Jangan lupa, hati-hati waktu ngekliknya saja. Jawaban yang sudah kita pilih. Kuncinya di sana. Yang berikutnya, nomor 3. Setelah kita mengerjakan yang semua yang mudah-mudah, sampai nomor terakhir kita cek, adalah yang sedang-sedang yang agak ragu-ragu. Kita sudah ada kebanggaan Bapak Ibu, udah menghasilkan sekian soal ini, nilainya mungkin sekian, itu udah modal dasar kita punya, sekarang yang sedang-sedang. Biasanya ingatan kita mulai muncul. Nah, yang sedang-sedang itu harus tuntas. Nggak apa-apa ngabiskan waktu, kurang 10 menit nggak apa-apa. Nanti yang sulit gimana? Diawur saja. Nanti bismillah lulus Bapak Ibu. Itu di bimbingan belajar sudah terbukti berkali-kali. Itu Bapak Ibu. Asal dengan mengerjakannya dengan tenang. Syarat mutlaknya itu tenang Bapak Ibu. Dimanapun tes UP akan datang. Jadwalnya sudah pasti kok. Tidak mungkin bergeser. Kecuali sengaja digeser atau dipindahkan mundur umpamanya. Kalau maju biasanya jarang. Itu Bapak Ibu tipsnya. Nah, saya ceritakan Bapak Ibu pengalaman tahun lalu, kakak kelas jenengan tahun lalu yang juga daljab dari Jawa Tengah, dari Pati apa dari Kudus, saya lupa saya. Ibu namanya tidak saya sebutkan. Dia kebetulan waktu UP, dia ditugaskan mendampingi siswanya ada lomba di Dinas Provinsi Jawa Timur. Dia ada di hotel waktu itu. Diumumkan adanya UP, jadi mendadak. Bukan mendadak ya, karena ada perubahan, jadi dia pas ada di sana. Dan tidak mungkin meninggalkan Surabaya. Karena dia tugasnya mendampingi siswa dalam lomba-lomba. Apa yang dia pakai? Dia dengan terbata-bata menceritakan sama saya hanya menggunakan rumusnya Pak Wayan. Itu yang pertama tenang, karena yakin ujian akan kita tempuh. Yang kedua, mengerjakan soal yang mudah. Yang ketiga yang sedang. Terakhir, ngawur. Saya ngawur aja. Lulus dia kaget dengan kelulusannya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, bukan saya ngecap. Dari 3 angkatan yang saya bimbing tahun lalu, 2 angkatan itu clear. Lulus 100%. Saya merasa bukan karena saya pintar, tidak. Karena manut rumus itu tadi. Mohon diterapkan Bapak Ibu. Tenang, kerjakan yang mudah, kerja yang sedang-sedang, sulit diawur. Sudah dijawab semua, tidak ada pengurangan skor. Itu. Saya sudah hitung Terima secara kasih statistik masih Bapak. benar. Oke. Semoga Bapak Ibu dimudahkan untuk lulus UP. Amin. 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 Terus pesan yang kedua Bapak Ibu, menurut pengalaman dari kakak kelas jenengan yang kategori 1 angkatan pertama, kan sudah UP mereka. Yang rencana pengumumannya tanggal 3 kemarin tapi diundur.
dia cerita sama saya, ternyata komposisi soal-soal yang dari modul yang Ibu belajar mandiri tidak banyak. Yang banyak adalah dari soal-soal dari interaksi Bapak Ibu selama awal pendalaman materi sampai akhir itu. Nah, hati-hati Bapak Ibu dengan soal-soal pedagogik. Soal-soal pedagogik itu karakteristiknya biasanya kunci jawaban yang benar itu panjang. Salah satunya. Terus jangan lupa juga Bapak Ibu kan berinteraksi dengan kami itu dalam hal banyak hal. Penyusunan perangkat dan segala macam itulah dengan dinamikanya, gimana mengidentifikasi masalah dan macam-macam. Soal-soalnya tidak jauh-jauh dari itu juga Bapak Ibu. Gitu. Artinya apa? Apapun segala sesuatu yang Bapak Ibu pernah peroleh dari kami sebelum ini, sebelum hari ini maksudnya, sebelum pendadaran UP sampai selesai UKIN lah kemarin. UKIN udah kan 2? UKIN belum ya? Belum, Belum, Bapak. Belum, Bapak. UKIN. Ini Belum yang masih mungkin ya. bingung, Pak. Nanti saya jelaskan juga dikit nanti tentang UKIN. Apa namanya? Tolong memori tentang interaksi Bapak Ibu dengan kami maksudnya ya para instruktur dari baik itu dosen pembimbing maupun guru pamong, DP dan GP, itu direview, dihangatkan kembali. Itu nanti banyak yang soalnya dari sana. Itu menurut penuturan salah satu dari kakak kelas jenengan yang sudah UP angkatan pertama kategori 1. Soalnya kategori 2 ada 2 angkatan yang baru masuk sejak hari Kamis minggu yang lalu. Itu terus yang berikutnya, sedikit saya menyinggung tentang apa namanya? Yang belum materi apa, Bu? Selain UP? UKIN, Pak. UKIN. UKIN nanti Bapak Ibu, kan ada 2 komponen besar yang penentu kelulusan itu. Yang satu komponen yang kontennya 2, satu komponen kontennya 2, sudah Bapak Ibu perdalam sampai berminggu-minggu. Ya, ini Ibu kan kategori 2, sampai sekarang masih belum berakhir ini. Memperdalam ini siklus 1, siklus 2, siklus 1, 2 PPL, siklus 2 PPL, dan seterusnya sampai 8 PPL ini. PPL ini kan lama. Jadi, terkait dengan ini, saya mohon Bapak Ibu nanti trik yang saya terapkan di kelompok saya, satu, percepatan menyelesaikan siklus 4, 3 dan 4. 3 dan 4 itu di fast track. Fast track itu apa ya? Kayak belum lulus S1 sudah boleh ngambil S2 gitu loh. Belum selesai sidang skripsi S1 udah ngambil S2, itu kurang lebih begitulah. Di fast track janjian dengan para DP dan GP. Bapak Ibu yang belum silakan. Tapi yang sudah di bimbingan saya dan beberapa itu sudah begitu. Jadi jujur aja di bimbingan saya ini untuk siklus 3 seminggu ini selesai. Minggu ini selesai. Ya, minggu depan juga siklus 4 selesai. Terus khusus untuk persiapan UKIN, kan harus membuat RPP baru dan video yang baru juga. Nah, gunakan kesempatan yang ada ini Bapak Ibu. Terus kuncinya lagi, mohon dengan hormat Bapak Ibu ya, kalau membuat video UKIN, supaya pembelajarannya luas dan nampak alamiah, tolong pilih materi yang Bapak Ibu betul-betul kuasai. Tidak ada ketentuan ini dan itu Bapak Ibu, materinya bebas. Jadi kira-kira nanti Bapak Ibu dengan interaksi dengan muridnya banyak senyum, banyak seneng gitu. Sehingga nilainya jadi bagus-bagus Bapak Ibu. Nilai video pembelajarannya maksud saya. Ya. Bisa dipahami ya maksud saya. Iya, Pak. Materi yang paling Bapak sukai dan kira-kira interaksi di kelas itu nanti sangat menyenangkan sepanjang 80 menit. Bukan 80, 50 menit atau 40 menit kalau nggak salah. Rekaman videonya jadi enak, itu bagus itu. Semua komponennya ada, pendahuluannya jelas. Dan itu mohon rekaman videonya juga diberi tulisan yang sangat senang kami. Ada tulisan ini pendahuluan. Pendahuluan bagian apa? Bagian menyapa LK1, LK2 lah. Kok LK sih? KI1, KI1, KI2. Itu kan menyapa keadaan siswa, gimana, dan itu kan KI1, KI2.
Itu di kanan atas Ibu tayangkan tulisan pendahuluan dengan huruf besar, di kiri bawah Ibu tulis berganti-ganti sesuai dengan apa yang Ibu Bapak jelaskan. Ya, menjelaskan menyapa, habis itu menanyakan keadaan, terus menyampaikan persepsi. Pengabsen, Pak. Pengabsen, mungkin terserah lah Bapak Ibu, ditulis itu di bawah berganti-ganti. Itu sangat bagus videonya, jadi setiap momen jadi tulisannya ada. Paham maksud saya Bapak Ibu ya?